Ini kan harus dibahas bersama dengan pemerintah bagaimana secara teknis dan bagaimana kondisi keuangan dulu dan saat ini. Kembali nanti akan dibahas di komisi terkait. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera menyelesaikan beban utang kereta cepat Wush yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Puan selaku Ketua DPR RI mengungkapkan bahwa parlemen ingin memastikan kejelasan status keuangan proyek yang dikerjakan sejak era Presiden Joko Widodo tersebut, di mana penyelesaian utang kereta cepat Wush harus melihat kondisi keuangan negara. Untuk itu DPR akan bekerja sama dengan pemerintah untuk mencari langkah penyelesaian yang tepat agar keuangan negara tidak terbebani dalam jangka panjang. Menurut Puan, penyelesaian utang proyek kereta cepat harusnya jangan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Ini kan harus dibahas bersama dengan pemerintah bagaimana secara teknis dan bagaimana kondisi keuangan dulu dan saat ini. Kembali nanti akan dibahas di komisi terkait dengan pemerintah. Ya, kita akan kaji bersama bagaimana secara teknis di pemerintah seperti apa, kemudian bagaimana sikap pemerintah, bagaimana situasi keuangan dulu dan sekarang. Ya, itu sama-sama dengan pemerintah kita harus sampaikan apa yang akan terjadi dan sikap pemerintah sekarang akan diapakan supaya jangan sampai terjadi kerugian negara. PT Kereta Api Indonesia akan meluncurkan layanan kereta api khusus untuk petani dan pedagang guna mendukung distribusi hasil pertanian, pangan, dan berbagai komoditas lainnya. Jalur pertama yang akan dioperasikan adalah Rangkas Bitung Merak yang dijadwalkan mulai beroperasi pada November 2025. PT Kereta Api Indonesia akan meluncurkan layanan kereta api khusus untuk petani dan pedagang guna mendukung distribusi hasil pertanian, pangan, dan berbagai komoditas lainnya. Jalur pertama yang akan dioperasikan adalah Rangkas Bitung Merak yang dijadwalkan mulai beroperasi pada November 2025. Direktur Utama PT KAI, Bobi Rashidin, mengungkapkan layanan ini dinilai akan mendorong perekonomian masyarakat lapisan bawah serta mempermudah akses distribusi hasil produksi petani dan pedagang kecil. Bobi menjelaskan bahwa KAI telah menyiapkan 8 unit kereta untuk tahap awal peluncuran layanan ini. Kereta tersebut akan beroperasi sesuai dengan aktivitas petani dan pedagang, yakni pagi dan sore hari menyesuaikan waktu distribusi hasil tani dan kebutuhan pasar. Ia menambahkan bahwa rute pertama di Merak akan menjadi proyek percontohan sebelum KAI memperluas jalur ke wilayah lain di masa mendatang. Bahwa kami sudah menyiapkan juga kereta khusus petani dan pedagang. Beliau sangat mendukung sekali karena ini adalah mensupport untuk ekonomi rakyat di bawah, ya. Dan beliau memberikan beberapa arahan juga untuk menambah kapasitas dari kereta petani dan pedagang ini. Untuk menjaga keterjangkauan, KAI juga akan memberikan subsidi khusus bagi layanan kereta petani dan pedagang. Dengan adanya subsidi, tarif transportasi ini akan jauh lebih murah dibandingkan biaya pengiriman menggunakan truk atau mobil pribadi. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Rizky Julianto, IDEX Channel. Pemerintah akan membatasi impor pakaian bekas atau thrifting untuk menjaga industri tekstil dan produk tekstil domestik. Presiden Prabowo meminta Kementerian UMKM untuk membantu pengusaha yang berjualan impor barang bekas menggantinya dengan produk yang dihasilkan di dalam negeri. Pemerintah bakal membatasi impor pakaian bekas atau thrifting untuk menjaga industri tekstil dan produk tekstil domestik. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah memiliki aturan mengenai larangan barang bekas tersebut. Ketentuan itu termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Sejalan dengan itu, Presiden Prabowo meminta Kementerian UMKM untuk membantu pengusaha yang berjualan impor barang bekas menggantinya menjadi produk yang dihasilkan di dalam negeri. Pemerintah berharap pengusaha tersebut bisa menjual produk dari produsen mikro dan kecil lokal. Jadi salah satu petunjuk dan arahan dari Presiden juga adalah
bahwa pada saat kita melakukan penindakan pembatasan terhadap barang-barang bekas, baju-baju bekas yang masuk, arahan dari Pak Presiden juga mempertimbangkan dan memikirkan substitusi produk. Jadi misalnya pada saat pengusaha-pengusaha mikro ini mereka selama ini menjual barang-barang bekas, pada saat ditutup pastikan konsekuensinya mereka tidak akan ada barang jualan lagi. Nah, ditugaskan kepada kami Kementerian UMKM untuk segera menindaklanjuti substitusi produk-produk barang yang akan menggantikan. Momen menambahkan kebijakan itu bertujuan untuk melindungi produksi yang dihasilkan UMKM dalam negeri dengan memberikan akses pasar yang luas. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia atau AGTI mendukung langkah tegas pemerintah dalam menertibkan impor pakaian jadi ilegal. Sementara itu untuk meningkatkan industri tekstil yang tengah mengalami keterpurukan, Ketua Umum AGTI Anne Patricia Sutanto meminta pemerintah mendorong perbaikan ekosistem industri tekstil nasional. Anne mengaku telah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan terkait peta jalan pengembangan industri yang mencakup analisis peluang, tantangan, dan ancaman di sektor tekstil. Selain itu pihaknya juga menyoroti kebijakan ekspor hingga penerapan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025 tentang perizinan usaha yang dipastikan akan berdampak terhadap pelaku usaha di lapangan. AGTI berharap pemerintah dapat mengurai hambatan birokrasi terutama dalam hal perizinan dan koordinasi lintas kementerian bahkan perizinan di daerah. Menunggu nih trickle down ke level pemerintah daerah. Karena ada sebagian perizinan di level pemerintah daerah, juga kementerian yang lain seperti Kemenaker, seperti ESDM, lingkungan hidup. Nah ini kita trickle down itu nanti kita assess bersama-sama dengan kementerian terkait. Kalau yang kita rasa tetap membok down atau membuat bottleneck untuk kepentingan penambahan lapangan kerja, kepentingan pengurangan cost, itu kita akan sampaikan kementerian terkait atau kita bisa diminta. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, Amerika Serikat mengusulkan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB untuk pembentukan pasukan internasional di jalur Gaza. Ya, pembentukan pasukan tersebut akan diberikan mandat yang luas untuk mengelola keamanan di Gaza. Amerika Serikat diketahui telah mengedarkan rancangan resolusi kepada anggota Dewan Keamanan PBB yang meminta pembentukan pasukan keamanan internasional di jalur Gaza dengan mandat minimal 2 tahun. Dalam salinan dokumen yang beredar media lokal, rancangan resolusi tersebut akan memberikan mandat luas kepada Amerika Serikat dan negara-negara peserta lainnya untuk mengelola keamanan di Gaza. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa rancangan tersebut akan menjadi dasar perundingan di antara anggota Dewan Keamanan PBB dalam beberapa hari mendatang. Dengan target pemungutan suara dalam beberapa pekan ke depan, serta rencana pengerahan pasukan pertama ke Gaza pada Januari. Pejabat itu menambahkan pasukan keamanan internasional akan berfungsi untuk penegakan hukum dan bukan sebagai penjaga perdamaian, dan akan dibentuk usai berkonsultasi dengan Dewan Perdamaian di Gaza. Selain itu, pasukan keamanan internasional akan menstabilkan situasi keamanan di Gaza dengan memastikan proses demilitarisasi termasuk penghancuran dan pencegahan pembangunan kembali infrastruktur militer serta penghentian permanen penggunaan senjata oleh kelompok bersenjata non-negara. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Presiden Iran Mahmoud Pezeshkian menegaskan bahwa pemerintahannya akan membangun kembali fasilitas nuklir yang hancur akibat serangan Israel dan Amerika Serikat. Ia menyebut pembangunan ulang itu akan dilakukan dengan kekuatan dan kemampuan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Presiden Iran Mohammad Pezeshkian menegaskan bahwa pemerintahannya akan membangun kembali fasilitas nuklir yang hancur akibat serangan Israel dan Amerika Serikat. Pezeshkian mengatakan bahwa Iran tidak akan mundur dari program nuklirnya meski menghadapi tekanan dan serangan dari luar negeri. Presiden Iran tersebut menambahkan bahwa para ilmuwan negaranya memiliki keahlian dan sumber daya yang cukup untuk membangun kembali fasilitas-fasilitas strategis tersebut. Pernyataan itu disampaikan saat ia meninjau langsung lembaga nuklir nasional sebagai simbol keteguhan Iran di tengah ketegangan kawasan yang meningkat.
Sebelumnya, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke wilayah Iran pada Juni lalu, menargetkan fasilitas nuklir dan militer yang menewaskan sejumlah ilmuwan terkemuka. Amerika Serikat kemudian ikut melancarkan serangan susulan yang disebut menyebabkan kerusakan parah di beberapa situs utama Iran. Sebagai balasan, Teheran meluncurkan rudal balistik ke sejumlah kota di Israel, memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik di Timur Tengah yang lebih luas. Di tengah situasi tersebut, Oman kembali berupaya memediasi perundingan antara Iran dan Amerika Serikat terkait program nuklir Teheran. Menteri Luar Negeri Oman, Badr Abu Saidi, menyerukan agar kedua pihak segera kembali ke meja negosiasi setelah serangkaian serangan yang memperburuk hubungan diplomatik. Sementara itu, juru bicara pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani, mengatakan bahwa Teheran telah menerima pesan untuk melanjutkan diplomasi meski belum ada rincian mengenai kelanjutan perundingan tersebut. Berbagai sumber, IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi menurunkan tarif terkait impor obat-obatan fentanyl dari China dari semula 20% menjadi 10%. Trump setuju menurunkan tarif karena melihat kemajuan dari upaya China. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi menurunkan tarif terkait impor obat-obatan fentanyl dari China menjadi 10%. Penurunan tersebut menjadi realisasi dari salah satu poin penting dalam kesepakatan perdagangan signifikan yang dicapai antara Trump dengan Presiden China Xi Jinping. Langkah ini menurunkan tarif impor fentanyl dari tingkat sebelumnya 20% dan akan mulai berlaku pada 10 November mendatang. Trump pun telah menandatangani perintah eksekutif terkait pemangkasan tarif ini pada Selasa kemarin. Trump sebelumnya memblokirkan tarif masuk fentanyl 20% untuk menekan China agar lebih tegas menindak perdagangan obat-obatan yang masuk dalam kategori narkoba ini, serta bahan kimia prekursor yang digunakan untuk membuatnya. Namun setelah pertemuan tingkat tinggi dengan Xi Jinping di Korea Selatan pada Oktober lalu, Trump setuju menurunkan tarif karena melihat kemajuan dari upaya China. Penurunan tarif ini menjadi konsesi besar bagi China dan menjadi bagian dari kesepakatan yang lebih luas antara Trump dan Xi untuk meringankan pembatasan perdagangan setelah berbulan-bulan pengumuman tarif dan pembatasan ekspor yang meningkat antara dua negara dengan ekonomi terbesar dunia tersebut. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, PMI manufaktur Amerika Serikat tercatat melemah ke level 48,7 di Oktober 2025. Institute for Supply Management juga mencatat 12 dari 18 sektor industri mengalami kontraksi di Oktober. Aktivitas ekonomi di sektor manufaktur Amerika Serikat terus mengalami kontraksi hingga bulan Oktober lalu. Hal itu ditunjukkan oleh Indeks Manajer Pembelian Manufaktur dari Institute for Supply Management, turun ke 48,7 di Oktober dari 49,1 di bulan September. Indeks produksi ISM juga turun 2,8 poin menjadi 48,2 yang menandai pelemahan pada bulan kedua dalam 3 bulan terakhir, di mana produksi mengalami kontraksi. Pelemahan ini juga membuat jumlah tenaga kerja tetap rendah dan indeks tenaga kerja ISM menyusut untuk bulan ke-9 berturut-turut, meski dengan laju yang sedikit lebih lambat dibandingkan September. Sebanyak 12 sektor industri manufaktur mengalami kontraksi pada Oktober, dipimpin oleh tekstil dan pakaian jadi serta furnitur. Sementara 6 industri termasuk logam primer dan peralatan transportasi melaporkan pertumbuhan. Survei ini menggambarkan kelusuan di kalangan produsen manufaktur di Amerika Serikat yang menghadapi ketidakpastian berkepanjangan seputar kebijakan perdagangan. Sementara produsen sedang menavigasi rantai pasokan yang terus berkembang selagi mereka mencari bahan baku. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, Zohran Mamdani terpilih menjadi wali kota Muslim New York City pertama dalam sejarah. Ya, kandidat dari Partai Republik ini berhasil menyingkirkan Andrew Cuomo dalam hasil perhitungan cepat. Kandidat wali kota New York City dari Partai Demokrat Zohran Mamdani memenangkan hasil hitung cepat pemilihan wali kota New York City pada Selasa kemarin waktu setempat. Mamdani pun menjadi wali kota Muslim pertama yang memimpin New York City dalam sejarah. Mamdani pun memulai pidato kemenangannya dengan mengucapkan terima kasih pada para pendukungnya. Ia juga berterima kasih pada rivalnya dalam pemilihan wali kota New York, Andrew Cuomo, serta mendoakan Cuomo meraih yang terbaik dalam kehidupan pribadinya.
Mamdani juga memuji apa yang disebutnya sebagai mandat untuk perubahan saat ia mendeklarasikan kemenangan. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga ikut mengomentari kemenangan Zohran Mamdani dalam pemilihan wali kota New York. Trump menilai Partai Republik perlu kerja keras lagi setelah kalah dari Partai Demokrat di New York. Sebelumnya, Trump menyatakan bahwa hasil buruk Partai Republik pada pemilihan wali kota New York disebabkan oleh ketidakhadirannya dalam pemungutan suara dan penutupan pemerintah yang sedang berlangsung. Berbagai sumber, IDX Channel.